Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mengkonfigurasikan load balance pada aplikasi Winbox dengan menggunakan MikroTik. Adapun tujuan utama dari load balance adalah mendistribusikan beban trafik pada 2 atau lebih jalur koneksi secara seimbang agar trafik dapat berjalan optimal, memaksimalkan throughput, memperkecil waktu tanggap, dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Setelah semua kabel sudah terpasang, langkah selanjutnya buka aplikasi Winbox, kemudian pencet MAC address-nya, lalu kita konekkan. Kemudian buka menu IP, lalu klik interface dan klik Ether 1, kemudian ganti dengan Ether 1 ISP1. Kemudian klik Ether 2 dan ganti dengan Ether 2 ISP2. Dan ganti juga Ether 3 dengan nama Ether 3 Client. Selanjutnya adalah meminta IP dari ISP atau sumber internet. Caranya adalah masuk ke IP, lalu DHCP Client, klik Add, lalu interface-nya kita ganti dengan Ether 1 ISP1. Apply, lalu OK. Tambahkan juga untuk ISP2-nya, interface-nya diganti dengan Ether 2 ISP2. Selanjutnya kita akan mengalirkan internet ke port Ethernet 3. Klik IP, lalu klik address, kemudian klik add, dan interface-nya diganti dengan Ether 3 Client. Selanjutnya isi address-nya dengan IP 192.168.10.1/24. Apply, lalu OK. Selanjutnya kita setting DNS-nya dengan cara pilih menu IP, kemudian DNS, dan allow remote request-nya kita checklist, apply, dan OK. Klik IP, lalu firewall NAT, lalu klik icon plus, lalu chain-nya kita ubah menjadi SRX NAT, lalu out interface-nya kita ubah menjadi Ether 1 ISP1. Action-nya diganti menjadi masquerade, lalu OK. Tambahkan juga untuk ISP2-nya, lalu klik icon plus, lalu ke general, lalu out interface-nya kita ganti menjadi Ether 2 ISP2. Action-nya kita ganti menjadi masquerade, lalu OK. Ketika semua konfigurasi basicnya sudah dilakukan, selanjutnya kita akan masuk ke tahap load balance-nya. Masuk ke menu Mangle, klik icon plus, masuk ke general, lalu chain-nya adalah pre-routing. Untuk interface-nya, kita akan memasukkan Ether 3 Client. Lalu connection mark-nya kita pilih yang no mark. Masuk ke advance, lalu untuk pre-connection classifier-nya kita ganti menjadi both address and ports. Karena kita di sini menggunakan 2 ISP, jadi keterangannya kita isikan 2. Karena kita di sini sedang konfigurasi untuk ISP1, maka keterangannya start dari 0. Lalu masuk ke action-nya diganti menjadi mark connection. New connection mark-nya kita isi menjadi ISP1. Kita copy saja settingan Mangle yang ISP1 untuk ISP yang kedua. Karena ini untuk ISP kedua, maka keterangannya diganti menjadi 1. Untuk new connection mark-nya kita ubah menjadi ISP2. Lalu di enter saja. Selanjutnya kita akan setting untuk mark routing-nya, klik icon plus, masuk ke general, chain-nya masih pre-routing. Untuk interface-nya kita ganti menjadi Ether 3 Client. Lalu connection mark-nya kita pilih ISP1. Masuk ke action, lalu action-nya ganti menjadi mark routing. Lalu untuk new routing mark-nya kita isi to ISP1. Apply, lalu kita copy untuk konfigurasi ISP2-nya juga. Untuk yang ISP2-nya, new routing mark-nya kita ubah ke ISP2.
Lalu connection marknya kita ubah juga ISP2, lalu oke. Selanjutnya kita masuk ke mark connection, kemudian general. Chainnya kita ubah menjadi pre-routing. In interface-nya kita pilih Ether1 ISP1. Kemudian connection mark-nya kita pilih no mark. Selanjutnya kita ke actionnya kita ganti menjadi mark connection. New connection mark-nya kita ubah menjadi ISP1. Apply, kemudian copy untuk konfigurasi ISP yang kedua. Lalu kembali lagi ke menu general, kemudian in interface-nya diganti menjadi Ether2 ISP2. Apply, kemudian oke. Lalu kita setting mark routine-nya, klik tanda add, kemudian ke general, chain-nya kita ganti output. Connection mark-nya kita ubah menjadi ISP1, kemudian masuk action-nya kita ganti mark routing. Mark routing-nya kita ganti ke ISP1, apply, kemudian copy untuk konfigurasi ISP yang kedua. Klik general, lalu connection mark-nya kita ganti ke ISP2. Kemudian oke. Selanjutnya kita setting root-nya. Untuk men-setting root-nya kita buka menu IP, kemudian pilih routes, kemudian klik add, kemudian klik gateway, lalu isi gateway-nya dengan 192.168.30.1. Kemudian klik cek gateway-nya, lalu klik distance-nya, kemudian klik routing mark-nya, lalu pilih ke ISP1, apply. Selanjutnya untuk konfigurasi ISP2-nya kita add, kemudian klik gateway-nya, lalu isi gateway-nya dengan 192.168.0.1. Kemudian kita klik cek gateway-nya, lalu distance, routing mark-nya kita ganti ke ISP2, apply, lalu oke. Semua konfigurasi sudah kita lakukan, mulai dari basic konfigurasinya sampai load balance-nya sudah dilakukan. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengujian. Buka Chrome, lalu ketikkan keyword test speed. Dari hasil konfigurasi yang kita lakukan, kita mendapatkan hasil downloadnya adalah 15,9 dan uploadnya adalah 17,4. Sekian konfigurasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.